Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi, guru-guru kita bersama, para mu'allim, para ustadzah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat pengurus musala, hadirin wal hadirat, adik remaja serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di musala kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beserta salam terlimpah ruh kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan, kita rindukan hingga ajal menjemput kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita memiliki tujuannya masing-masing. Salat Allah perintahkan tujuannya, aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat kata Allah, karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga ketika Allah perintahkan zakat, tujuannya min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat mereka kata Allah, karena sesungguhnya zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan harta mereka. Lalu Allah perintahkan haji, tujuannya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumah, agar kalian bisa mengambil iktibar atau pelajaran dari seluruh rangkaian-rangkaian dalam pelaksanaan ibadah haji, karena banyak sekali simbol-simbol yang harus diterjemahkan. Kemudian Allah perintahkan puasa. Apa tujuan daripada puasa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa kita berhasil mencapai predikat takwa, maka Allah menjanjikan dengan jaminan surga, jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa kita berhasil juga, maka kita bukanlah orang yang 11 bulan yang lalu, tetapi kita adalah orang yang 1 bulan ini ditempa, digojlok, dibimbing, dilatih untuk menuju takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja latihan-latihan yang bisa menghantarkan kita kepada takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan dilatih kita menjadi orang yang jujur. Ketika siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, kita mau salat zuhur. Sebelum salat zuhur kita berwudu. Sebelum berwudu kita berkumur-kumur.
andai saja kita mau berbuat curang, kita mau korupsi, berkumur-kumur 3 kali, yang keluar 2. Saya yakin, jangankan polisi, jangankan security, teman di samping berwudu pun tidak tahu kalau ketika berwudu itu kita korupsi. Kenapa? Berkumur-kumur 3 kali, yang keluar 2. Nah, tetapi ini tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah mengawasi kita, Allah mengontrol kita, Allah melihat semua gerak-gerik apa yang kita lakukan. Andai saja nilai kejujuran ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, diterapkan oleh para pejabat di negeri ini, saya yakin bebas Indonesia daripada korupsi. Kenapa? Karena takwa pada hakikatnya adalah takut. Mereka yang bertakwa, dia akan takut melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya ibadah yang bisa menghantarkan kita kepada takwanya Allah. Bulan suci Ramadan dilatih kita menjadi orang yang sabar. Jangankan yang haram, yang halal saja, kalau belum tiba waktu maghrib, jangan ambil makanan, jangan sentuh minuman. Kenapa? Belum tiba waktu berbuka puasa. Sabar. Jadi kita harus sabar. Sekarang ini banyak orang frustasi, banyak orang putus asa. Kenapa mereka frustasi? Kenapa mereka putus asa? Mereka frustasi bukan karena nikmat yang Allah berikan kurang. Mereka putus asa bukan karena nikmat yang Allah berikan tidak cukup. Cukup semua. Mereka frustasi karena tidak sabar menghadapi ujian dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya bulan suci Ramadan melatih kita menjadi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala di akhirat kelak bighairi hisab, tanpa ada batas. Kalau kita sholat berjamaah, maka Allah akan ganjar pahalanya 27 kali lipat. Jelas pahalanya. Kalau kita membangun masjid rumah Allah, maka Allah akan bangunkan kita istana di surga. Jelas pahalanya. Kalau kita pergi haji umrah mabrur, maka Allah akan ganjar pahalanya berlipat-lipat. Jelas pahalanya. Tetapi ketika kita bersabar, maka kata Allah pahalanya bi ghairi hisab, tanpa ada batas baginya. Tapi perlu kita ingat, jangan sampai kita salah mengartikan sabar. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti pesimis. Sabar punya makna al-khuruj minal masaqat. Ada usaha, ada ikhtiar dalam menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salah dalam artian sabar lalu diam. Rumah terbakar, diam, sabar. Istri dilarikan orang, diam, salah. Harus ada usaha dan ikhtiar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya ibadah yang bisa menghantarkan kita kepada takwanya Allah. Bulan suci Ramadan dilatih kita menjadi orang yang ikhlas, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat berjamaah, maka orang akan lihat bahwa kita sholat, dan sholat tidak bisa pura-pura. Mesti orang tahu. Kalau kita sedekah, apa yang mau dipura-purakan, apa yang mau kita kasih, tidak bisa pura-pura. Kalau kita pergi haji umrah, kemana pura-puranya? Perginya tidak bisa pura-pura. Tetapi puasa gampang kita mau pura-pura. Siang hari masuk kamar, makan nasi padang, minum teh es, keluar kamar lap bibir dengan kain kering.
jalan loyokan sedikit. Kalau ditanya, kenapa kamu nanti dan resu? Saya puasa. Bisa kita pura-pura, tetapi ini tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah mengawasi kita, Allah mengontrol kita. Puasa ini para hadirin, orang mau tahu apa tidak, orang mau lihat apa tidak, orang mau puji apa tidak, itu urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bulan suci Ramadan melatih kita menjadi orang yang ikhlas beramal hanya untuk Allah. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, insyaallah kita bertemu kembali Ramadan tahun yang akan datang. Pohon jambu batangnya basah, dipanjat setelah hujan reda. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Saatnya kita menggali pahala dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung pipit, burung merpati, warnanya indah, cantik sekali. Cukup sekian sampai di sini. Kalau ada salah dan khilaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.